terbesar itu Amerika sama Eropa, Itali. Mereka itu produknya sebenarnya dari Indonesia. Oh gitu. Jadi kita perlu bangga dengan pengrajin-pengrajin. Ya, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Woi. Bisa siguri desu. Ini kompakan banget ini kita hari ini tapping, bukan tapping ya. Podcast hari ini bertemakan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan NKRI. Dan kalau teman-teman ya, hadir juga bersama kita. Yang pertama di sebelah kiri saya ada Mas Anan. Halo Mas Anan. Halo. Kemudian di bawah saya ada Mas Indra. Halo Mas Indra. Halo. Dan yang lain ya sepertinya udah biasa muncul, jadi ya nggak perlu saya kenalkan ya. Menarik sekali 17 Agustus kemerdekaan, kita berkumpul, tidak bisa upacara tapi kita pakai nuansa merah putih. Yang menarik di sebelah kita ada Mas Anan sama Mas VEK, itu kok merah putihnya kayaknya familiar, itu Hasduk ya? Hasduk SMP. Penggalang. Ini boleh pinjam punya istri, Mas? Mohon maaf. Oh, istrinya masih SMA. Amin. Malah diamin nih. Ya, tema besar kita hari ini adalah memperingati 17 Agustus Hari Kemerdekaan NKRI. Dan sebenarnya kita kali ini sedikit random ya. Berbicaranya akan terkait bagaimana kita sekarang memperingati kemerdekaan, sebagaimana kita di sini sudah mencapai apa dan memberikan apa untuk NKRI. Tapi menariknya hari ini sudah ada Mas Anan dan Mas Indra, itu bisalah kita kulik-kulik sejauh mana mereka sudah memberikan apa untuk NKRI. Tapi dari sebelum itu saya pengen tanya dulu nih ke Mas Eka. Mas Eka, kalau kebetulan tuh di tempat saya, di monitor saya itu Mas Eka itu jejer sama Mas Indra. Ini kok kayak cermin, itu gimana ceritanya? Mukanya kok mirip, itu gimana ceritanya? Jadi kebetulan kita dari pabrik yang sama, Yayasan yang sama. dari generasi yang berbeda. Oke, jadi saya dengan Mas Eka ini betul satu pabrik. Cuman memang rilisan pertama biasanya barang reject. Nah, yang rilis kedua baru biasanya yang mudah dipasarkan dan paling cepat laku. Enggak, sorry. Sebenarnya kakak beradik, kita keluar dalam satu yang sama dengan semangat yang sama. Tapi tetap tujuannya dalam semangat NKRI ini ya memajukan negara Indonesia. Salah satunya Mas Eka, walaupun kerja di tambang, dia kadang balik di Jogja masih punya usaha. Usahanya pun menghidupi banyak orang-orang di belakangnya itu. Jadi ada beberapa pegawai. Itu kan sama saja memakmurkan kehidupan bangsa. Luar biasa. Saya dengar bisnisnya udah ada 100 karyawan Mas Eka ya kemarin. Terakhir ikutan. Tapi gara-gara COVID itu akhirnya saya ketahuan bohong. Kancu. Tak kira dipecati. Kalau Mas Anan sendiri sekarang sudah ngapain aja Mas? Selama kurang lebih berapa tahun ya? Saya terakhir ketemu Mas Anan tuh mungkin di nikahannya Mas Anan. Nikah 2000 Itu 2014 ya? Iya, 2014 2014 ya. 2014 ya? Itu saya tahun di yang Jogja. Udah ya, 6 tahun yang lalu. Bertiga ya waktu itu ya? Saya, Robe, Felix. Ya, betul. Nah, Felix.
Ya betul. Nah dari situ menikah, kemudian mungkin berkaryanya sekitaran Jawa Tengah ya. Nah bagaimana sejauh ini merasakan atau memiliki visi misi seperti apa yang intinya itu mengarah ke sini loh, saya sudah berkontribusi ini buat negara atau buat negeri, buat Ibu Pertiwi. Kalau untuk berkontribusi sih belum ya, secara nyata loh ya, secara langsung untuk negara ya. Karena yo, nek jujur yo, saya masih merintis. Asik. Merintis apa ini? Merintis usaha tuh ya. Boleh diceritakan? Yo saat ini sih masih bergulat dengan dunia usaha, karena memang dari dulu pengennya seperti itu. Mas Anan minta tolong itu helikopternya disuruh diem dulu. Jangan pamer helikopter di podcast kita ya. Masa bengong banget tuh? Iya, bengong banget. Dulu sempat bekerja di sama saudara ya. Nah di situ lumayan ada karyawan itu bantu-bantu toh. Nah, pajak juga pasti ikut. Untuk devisa negara. Kok sepi ya? Sepi ya, langsung tanggapi gitu. Soalnya kita mikir tadi bisnis sudah punya karyawan dan hubungannya ke pajak, ini bisnis apa ini ya? Dulu itu bisnisnya itu kayu impor. Pelaku impor dan ekspor. Impor, iya. Kita itu mengimpor kayu dari luar negeri, lalu diecer ibaratnya gitu. Kayu Mas Anan? Kayu. Oh, kayu tipe apa itu kalau boleh dielaborasi? Kayunya itu seperti kebanyakan sih kayu impor itu dari Amerika. Softwood. Oak, maple, walnut. Seperti itu. Itu Jadi buat kita datangin itu biasa buat maple. Bisa maple, bisa flooring. Panel atau di sana itu ada poplar apa pinus atau radiata pine itu bisa buat stick drum biasanya, atau maple biasanya pakainya. Gitar itu dia pakainya kan maple. Nah, itu. Menarik sekali. Karena Kanada ya aku punya kok, dulu sempat kirim dari Kanada. Ya, kalau Kanada memang gambarnya aja maple ya, negaranya maple ya. Ya. Daun maple kan. Kalau itu memang major produksinya memang forest product ya. Iya. Forest product. Mas Anan, kalau misal kita impor kayu dari luar itu biasanya ada sertifikat buat itu nggak sustainability ataupun keberlangsungan kan? Kalau di Indonesia kan biasanya kayunya ya nyun sewu dari pembalakan gitu kan, mungkin. Kalau dari luar negeri apakah itu dari hutan atau hutan buatan gitu? Jadi di luar negeri itu sistemnya yang saya tahu ya, dia memotong satu harus menanam beberapa ratus. Jadi di luar negeri itu kayunya masih bagus sistemnya daripada di Indonesia ya. Sebenarnya. Tapi makanya biasanya itu memang hutannya itu seragam Mas kalau saya lihat di jalan-jalan di pinggir-pinggir itu kan banyak hutan kan, itu memang pohonnya itu seragam, dan itu pohon itu bisa rengket-rengket banget, jaraknya itu bisa pendek-pendek banget. Nah, yang jadi masalah di BC itu memang itu kayu harus memang dimanfaatkan, karena harus dipotong, karena itu ada gitu Mas, akhir-akhir ini ada wabah beetle, jadi ngengat kayu gitu yang membusukkan kayu dari dalam. Jadi itu memang harus dipotong, harus dimanfaatkan. Dia cari, dan itu reket-reket banget. Makanya kalau kebakaran hutan itu bisa parah banget kan kalau
teman-teman lihat di California atau di mana itu, karena memang jaraknya pendek-pendek banget. Itu kan, dan itu biasanya kalau pine itu bisa tumbuh sendiri karena dari bijinya itu kan. Bijinya siapa, Mas? Sebentar, saya salah fokus ya. Jadi itu Mas Anan tuh kan impor kayu, dan ternyata kayunya itu di Amerika itu seperti Mas Robi bilang rengket-rengket, bisa dibilang seragam. Dan kalau Mas Anan bilang kualitasnya malah lebih bagus, karena kalau bukan impor ya, kalau mendatangkan kayu yang di Indonesia jatuhnya itu banyaknya pembalakan. Nah kalau di situ menurut teman-teman, menurut Mas Anan juga nih, kita lebih nasionalis untuk mengimpor atau membalak? Ini menarik sih sebenarnya. Ini pertanyaan yang tricky menurut saya juga. Saya juga kepikiran hal yang serupa, Mas Adi. Makanya kan tadi saya bertanya mengenai legalitas untuk kayu tersebut kan. Kalau ditilik ya sebenarnya kembali lagi ke fungsinya sih. Fungsinya impor itu kan untuk mendatangkan, menurut saya ya, kalau bisnisnya Mas Anan itu mungkin kayu yang bukan ada di Indonesia gitu, makanya dia impor. Kalau ada di Indonesia kemungkinan besar nggak impor ya. Jadi, kayu di Indonesia? Maksud saya kan itu kayunya oak sama maple kan, kalau di Indonesia kan nggak ada. Jadi terus itu kalau Mas Anan impor itu terus diolah sendiri, impornya dalam bentuk gelondongan gitu atau gimana, Mas Anan? Oh, Mas Anan baru bahasa isyarat. Jadi gimana, Mas? Gelondongan atau papan? Suaranya nggak kelihatan. Gelondongan. Gelondongan dan papan, Mas. Ya, jadi memang kalau biar badannya kelihatan gemuk itu dikasih air banyak-banyak, namanya kayu gelondongan itu tadi. Kalau sudah ngantuk biasanya suruh tidur itu namanya kayu mapan itu tadi. Itu bedanya mapan dan gelondongan. Tapi sebetulnya agak penasaran sih. Apa produk atau kayu-kayunya orang Indonesia ini, batang-batang kayu Indonesia ini kualitasnya memang berada jauh di bawah, atau memang ada spek-spek tertentu yang Indonesia ini nggak bisa masuk? Nggak punya. Sebagai pemilik batang Indonesia agak tersinggung sebetulnya gitu. Sebetulnya batangnya Indonesia tuh melebihi Korea. Korea tuh cuma berapa senti? Oh salah ya, yang jawab Mas Anan ya. Kasihan itu. Sepertinya Mas Indra pengen ditanya itu. Enggak. Menurut saya sih tunggu Mas Anan nanti kembali dulu ininya ya, kembali problemnya clear. Saya juga tahu nih, kebetulan karena saya kenal Indra ini juga saya tahu nih ada bisnis PO barang-barang ini ya, barang-barang tas, kemudian jam, sepatu ya, mungkin itu kerja sama istri lah ya. Kerja sama kalau sih. Nah, itu tuh menurut Indra gimana nih? Apakah memang produk tas, produk jam, atau produk-produk kita bicara fashion itu Indonesia memang ketinggal secara kualitas, atau hanya secara brand kita sudah telat kalah jualan, atau seperti apa? Kenapa itu menurut saya cukup laris ya barang-barang, walaupun PO dia orang-orang harus nunggu pun tetap pada ngantri gitu. Gimana? Betul. Oke. Tes. Sebenarnya beberapa produk-produk Indonesia itu cukup kualitasnya cukup bagus. Seperti kalau di Jogja kan ada beberapa produk tas kulit asli. Namun mungkin brandingnya saja yang kurang. Dan kalau dari segi finishing itu memang ada perbedaannya. Di produk-produk yang di PO di istri saya itu mungkin kulit tas itu tuh treatment di ujung kulit itu kan kalau di Indonesia tuh finishingnya kayak karet ya. Digunting dulu ujungnya kulit. Kalau Indonesia namanya ujung kulitnya dipotong dulu, Mas. Nah, biasanya kulit dipotong terus giniin gitu tuh, Mas.
Melenceng lagi nih. Pusing ini mungkin. Tapi sekarang yang baru guntingnya itu pakai itu kayak filamen panas gitu loh. Oh, sekarang malah ada laser, Mas. Alat potongnya malah laser sekarang. Jadi anak-anak sekarang itu dipersilakan main PUBG, main Mobile Legends, ya. Dan tiba-tiba dia pulang dengan keadaan yang sudah berbeda bentuk. Asik sekali sepertinya kalau mengarah ke situ. Mungkin ini sebenarnya pelaku-pelaku usaha kayak Mas Anan, Mas Eka, dan teman-teman lainnya mungkin udah paham ya terkait branding ya. Branding, hanya dengan branding aja harga sangat bisa menghasilkan income yang lebih. Harga akan berkali-kali lipat. Nah, sebenarnya kalau dari segi kualitas itu sangat nggak beda jauh ya. Kalau sama-sama berbicara dengan bahan kulit ya. Kalau kita bicaranya dengan bukan kulit sih, itu apa sih satunya? PVC. Jadi Punya asisten dia. Lihat belakang itu ada 3 apa 4 itu asistennya bisa ngomong. Iya. Ya, ini bisikin saya. Ya, gimana Mas? Kalau bahan PVC mungkin Indonesia nggak terlalu banyak yang pemainnya ya. Mungkin ada tapi dia kualitasnya jauh. PVC itu polyvinyl klorat gitu. Itu PVC di sini bukan wafin ya. Oh, iya. Saya mikirnya wafin. Aku coba liatin aja ya. Ini semoga mereknya. Jangan. Ini nggak ada mereknya, nggak kelihatan mereknya. Nah ini sebenarnya bukan kulit, tapi PVC. Teksturnya memang kayak kulit. Nah, kulit sintetik ini ya. Ya ini kan kalau kulit di sablon kan nggak mungkin ya. Ini PVC kayak gini nih. Penampakannya sih kayak kulit. Nah di Indonesia mungkin sangat jarang ada pelaku usaha yang mengolah PVC seperti ini, jadinya salah satunya daya saingnya berkurang karena itu. Dan terlebih lagi balik lagi ke branding. Indonesia itu kan termasuk salah satu orang-orang yang gampang panas dengan branding ya. Kayak misalkan sedang rame Brompton, pada beli Brompton, padahal harganya melonjak selangit gitu tuh masih aja pada beli. Nah itulah kita, saya dan istri sih ngelihatnya ini orang-orang Indonesia udah melek branding. Ya kita sikat di sisi situ. By the way, kaosnya Mas Indra juga branding juga. Berarti Mas Indra minta disikat juga berarti ya? Nah, sikat miring guys. Nah tadi kayaknya Bro Anan kepotong ya Mas Ade ya tadi ya sempat. Yes. Gimana Bro Anan? Batang impor dalam bentuk batang. Terus tadi ada sempat penasarannya Mas Felix, apa kualitas kayu kita tuh seperti apa. Terus tadi saya juga sempat menanyakan Mas Anan, apa memang ada beberapa spek yang nggak bisa menggunakan kayu kita, atau memang kita kalah kualitas, atau ya seperti tadi Mas Indra bilang karena orang nyari branding misalkan, oh ini jenis kayu yang cuma ada di luar negeri ya. Yes. Gitu. Monggo. Jadi mereka itu butuh bahan bakunya pengennya dari luar, tapi pengerjaannya itu di Indonesia. Jadi mereka itu suka dengan processingnya di Indonesia. Jadi setelah kita impor, barang jadinya kita ekspor. Oh. Itu kalau pasar ekspor kayu. Oh gitu. Oh berarti kalau begitu barang-barang kita cukup diakuin dong di dunia internasional dalam hal pengolahan finishing ya? Kalau di bidang mebel, flooring itu saya pernah dapat customer itu dia ekspornya bisa balik ke Amerika, Eropa, Jepang, Korea. Paling besar itu Amerika sama Eropa, Itali. Mereka itu produknya sebenarnya dari Indonesia. Oh gitu. Jadi kita perlu bangga ngelajin. Tapi itu contoh produknya yang di belakang itu, Mas Anan, untuk flooring, untuk papan-papannya itu. Nah ini. Oh iya. Nah ini asli dari Jepara.
Mas Anan, Oh. itu kalau tadi Berbicara mana saya tidak tahu. berbicara mebel yang sudah mendunia itu memang kemudian terjualkan dengan brand Indonesia seperti tadi kita dibahas Mas Indra kan, brandnya Indonesia, brand itu memiliki peranan penting ya terutama untuk pasar Indonesia. Nah kalau di pasar internasional brandnya itu yang dari Indonesia itu kemudian brand sendiri atau ya sebagai penjahit saja, brandnya brand orang luar, gimana? Kebanyakan sebagai penjahit saja. I see. Jadi dan biasanya itu ownernya itu malah dari luar negeri. Jadi yang pengrajin contoh di sini ada perusahaan gitu. Oke. Itu ownernya luar negeri, cuma kebanyakan pengrajinnya dari Indonesia. Gitu Jadi, ya. jadi mereka itu datang ke Indonesia membuat Pabrik. pabrik Hmm. itu baru mereka Ini- mempekerjakan Berarti pengrajin Indonesia. masih dijajah berarti itu Mas kita. Mas. Ya bisa dibilang ya, karena memang manajemennya susah kayu itu. Oh. Mungkin lebih susah di bagian perizinan dan lain-lain ya Mas ya. Betul, Seperti betul, tadi saya betul. pertama dibilang di awal ya. Betul. Karena Sama sustainability marketing di luar negerinya. Oh, masuk. Jadi mungkin Kalau yang aku owner boleh itu tanya nih Mas, kalau secara marketingan di luar negeri mungkin Indonesia karena marketingannya ringnya nggak sampai sana ya. Tapi apa sih yang bisa menjembatani biasanya? Apakah dari kementerian apa sih yang bisa menawarkan produk Indonesia langsung ke sana gitu loh Mas. Jadi kita nggak perlu istilahnya leader orang lain, orang dari luar negeri gitu, cukup dari Indonesia yang langsung bisa ke sana. Kayak Mas Robi itu kan udah belajarnya sampai sana tuh, Kanada. Gimana? Apa sih yang biasanya bisa menjembatani itu apa? Kalau zaman dulu, makanya kan zaman dulu kan belum ada ini ya. Saya nggak tahu, saya keluar dari perusahaan itu kan 2015. Nah, setelah 2015 itu dari tahun 2015 sampai 2011 kan masih menggunakan sistem seperti itu. Jadi orang luar negeri dia punya channel, terus dia cari bahan di sini, ya nyari pengrajin di sini, terus dia kirim seperti itu modelnya. Jadi masih lewat mulut ke mulut lah saya gitu. Nah mungkin sekarang sudah ada banyak e-commerce kan, mungkin sekarang sudah bisa dibantu pakai gitu. Kalau dari sisi produksi sendiri Mas, ada nggak bedanya dari ini perusahaan yang punya orang luar sama perusahaan yang punya orang Indo itu, ada nggak proses produksinya yang beda? Apa kelebihannya mereka gitu yang kita bisa pelajari? Sebenarnya yang memproses tetap orang Indonesia Mas Rofi. Dan itu mereka nggak ikut-ikutan ya? Mereka nggak ikut-ikut mengatur kualitas. Dia cuma manajemen aja. Dia cuma di manajemen. Quality aja. control itu nggak ada bedanya. Enggak terlalu banyak. Karena kebanyakan dari Indonesia udah bagus. Bahkan di Semarang itu ada sekolah kayu. Namanya Tika. Ya, saya ada beberapa teman di sana. Kayak Pak Kris. Itu udah bagus banget. Iya. Itu Tika semua dicari. Sebagai info saja juga lulusan PIKA itu selalu juara internasional. Betul. Untuk lomba kayu itu. Betul. Biasanya. Tika itu dicari lulusan Tika. Menarik ya. Menarik ya teman-teman. Maksudnya tadi kan kita bicara bagaimana kita memahami arti kemerdekaan. Kalau kita sekarang hidupnya di disruptive era yang kemudian ada industrial 4.0, tetapi ternyata nyatanya realnya di Indonesia itu sistem produksi yang ternyata dari Mas Anan cerita sudah mumpuni untuk di bidang mebel, tapi ternyata secara komprehensif dia belum komplit, belum dari hulu ke hilirnya itu milik Indonesia. Jadi tadi Mas Indra bilang itu ya kalau gitu kita masih dijajah dong. Dan menariknya juga Mas Indra tadi meng-highlight bahwa masyarakat Indonesia masih, kalau saya bilang itu latah di brand.
Padahal kalau misalnya kita merdeka, kita memahami kemerdekaan itu, kita punya brandnya lokal, brand Indonesia kita kembangkan, yang kemudian diamini dari pengalaman Mas Anan punya produksi sistem kualitas produksi di Indonesia itu juga mumpuni. Sepertinya kita sebenarnya masih punya harapan cerah asal kita bisa benar-benar eksekusi dengan matang ya. Dan misalnya kita di sini anggap saja membuat suatu konsorsium, Mas Anan punya pengalaman di situ, punya link teman-teman produksi, Mas Indra punya analisis pasar, bagaimana mengedukasi masyarakat untuk menyukai suatu brand, dan teman-teman juga punya pengalaman lain. Saya kebetulan masih di Jepang, Mas Ruby masih di Kanada. Bisa loh kita coba kuasai atau jajah negara, istilahnya menjajah negeri orang gitu. Mungkin nggak kalau kita sudah 75 tahun nih, mungkin nggak teman-teman merasakan atau memimpikan hal ini? Menghening semua, jadi berat sekali nih. Berat sekali. Pemantiknya berat sekali. Ini sebagai closing kita untuk sesi ini. Saya ingin sedikit kembali ke masalahnya makanan tadi secara produksi kita sudah ada, secara tapi yang bagian kayak barang yang gede kayak kayu gini, masalah impor sama marketingnya yang kita ada kendala. Jadi sebenarnya kenapa itu problemnya, kenapa kita nggak bisa memecahkan masalah itu? Apakah pertama mungkin regulasinya kita itu yang masih membingungkan, nggak informatif, nggak ada. Mungkin kalau dibikin step-step cara mengekspor, misalnya dapat sertifikasi, terus aturan ini surat ini dipenuhi, caranya di mana, itu mungkin akan sangat memudahkan ya. Atau mau mengimpor itu regulasinya gimana, datangin barang itu kalau pajaknya berapa, itu kalau diperjelas mungkin kita ada lebih enak. Saya pikir orang Indonesia itu kalau dibilang nggak jago jualan ya nggak juga ya. Yang pinter jualan itu banyak kayak Mas Indra, Mas Eka, itu kan jawara kan. Terus produksinya kita juga punya. Terus masalahnya itu di mana gitu loh. Berat. Jadi apa ya? Sebenarnya itu kalau di bidang kayu ya, kemungkinan kelemahannya kita loh ya. Itu sebenarnya di manajemen Apple tuh di Jepara banyak yang bangkrut ya. Oh gitu. Manajemen itu maksudnya banyak tumbuh dan banyak bangkrut. Gimana? Manajemen itu gimana maksudnya? Cash flow-nya gitu. Iya, cash flow-nya. Gimana? Cash flow-nya, marketingnya. Jadi kemungkinan kelemahannya di situ. Sama mungkin modal juga. Terus kalau kayak gitu kan kooperasinya gimana Mas? Ada nggak kooperasi pengusaha kayu? Misalnya nih, Ada. ekspor bareng-bareng gitu, misalnya nggak ada. 20. Hah? Tidak ada. Makanya kenapa saya saudara saya membuat bisnis itu kan untuk menjembatani orang-orang yang sebenarnya dia cuma butuh kayunya tuh cuma 2 kubik, 3 kubik. Sedangkan kalau impor tuh kan minimal tuh 20-an kubik gitu. Sekarang uang berhenti 18 kubik kan sayang. Iya. Biasanya cuma maksimal aja udah 5 kubik lah di tempat saya. Mas Anan, mau tanya Mas Anan, kalau masalah floor itu sendiri ataupun bahan-bahan lain untuk kayu, kalau yang kayu-kayu kita yang bisa bersaing untuk dunia luar apa sih? Kalau ini kan tadi masalah ngomongin impor ya, kalau kita langsung ekspor dengan produk kayu yang ada itu apa? Kira-kira yang bisa? Kayunya kita itu yang banyak dicari terembesi. Terembesi, jati masih ada, cuma jati nggak sebagus dahulu ya. Jati sekarang di Indonesia loh ya.
Karena jati dulu kan tahu sendiri 50 tahun, 100 tahun baru ditebang. Kalau sekarang kan kebanyakan jati super. Paling 10 tahun, 5 tahun sudah tebang. Jarang banget yang kuat sampai kuat kayak dulu lagi yang sampai jadi bantalan kereta api itu, bantalan rel. Kalau merbau gimana Mas? Merbau juga bagus, itu kan biasanya kalau merbau itu dipakai buat yang di hotel tuh, yang buat di kolam renang, mengkirai Decking floor. kayak gitu. Kan ada kolam renang pinggirnya tuh ada pakai kayu kan. Sebenarnya kebijakan impor kayu itu bagus karena kayu di Indonesia jadi malah lebih bisa malah cuman gitu mungkin ya, di-keep ya. Cuman mungkin gini Mas, gimana kebalikan lagi nih, gimana kebijakan ekspor kayu Indonesia itu yang harus ditilik juga. Kan kalau impor kan oke, semakin banyak kayu yang diimpor kan, saya percaya misal kayak di Kanada gitu kan, mereka untuk sustainability forest atau hutan tuh udah bagus gitu. Nah kalau kita ekspor kayu itu gimana? Mas Anan tahu nggak untuk masalah itu? Wah ini kayaknya lagi ada problem lagi nih kayaknya, vokalnya Mas Anan ini. Minum air putih dulu Mas Anan, sama kunir ya. Kebanyakan makan gorengan kayaknya. Nah mungkin dari teman-teman nih, mumpung Mas Anan belum bisa mengeluarkan performa vokalnya dengan baik, ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, aku pengen mencoba mengulik nih, karena kendala untuk produksi apa penjualan ya. Kalau produksi kan Indonesia cukup mumpuni ya tadi ya. Cuman penjualannya di luar. Nah, kalau sejauh ini penjualan dari dalam tuh gimana gitu loh. Dan kayunya tuh segmentase yang ada di pasar di Indonesia itu contohnya apa aja? Kayak misalkan kusen-kusen yang di pasaran tuh yang laku tuh apa aja, demand-nya tuh seberapa banyak, tapi penyerapannya ke masyarakat, ke proyek-proyek pemerintah itu tuh udah seberapa besar sih gitu. Aku penasaran karena di sisi saya selaku ada usaha juga terkait renovasi, aku tuh sering menemukan orang-orang yang berjualan kayu. Mungkin udah pada sering dengar ya, kamper oven, meranti oven gitu. Cuman di sisi lain tuh orang jualan bilang oven tapi ternyata kayunya ecek-ecek juga, walaupun kamper ternyata habis dipasang melengkung. Nah itu mungkin salah satu orang-orang yang akhirnya kurang percaya dengan orang-orang yang jualan asal-asalan gitu ya. Yang jadi pertanyaan, kalau penyerapannya di internal Indonesia sendiri kurang, biasanya Mas Anan ini menjual produk apa sih, kayu apa sih, dan itu yang kayu seperti apa yang cocok untuk proyek-proyek instansi lah, proyek-proyek pemerintah, proyek-proyek perorangan gitu. Dan gimana cara memilih kayu yang benar. Tuh, kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, ini banyak sekali pertanyaannya. Kurang lebih ini menjawabnya butuh waktu 1-2 jam ya. Ada bagusnya ini kita bahas di sesi berikutnya. Sepertinya 1-2 minggu itu. 1-2 minggu ya. Gimana Mas Felix, Mas Robin, kita closing dulu aja. Oke, lanjut dulu, monggo. Ya, mungkin ada beberapa ya kita bisa summary-kan bahwa secara produk, secara kualitas produksi atau jasa, Indonesia ini nggak jelek-jelek amat. Memang masih ada beberapa PR besar kita, bagaimana kita membranding produk dan kemampuan manusia-manusia lokal Indonesia ini. Kemudian regulasi-regulasi apa aja sih yang bisa mensupport teman-teman yang mencoba mengibarkan bendera lewat usaha ini supaya lebih mudah. Mungkin kurang lebih seperti itu. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan tadi, terutama dari Mas Indra ya, tentang perkayuan yang nanti masih bisa dijawab oleh Mas Anan. Tentunya terima kasih sudah mengikuti podcast yang kurang lebih sudah kita bahas secara kurang lebih 30 menit ini.
Jangan lupa ikuti lagi. Kalau ada masukan saran langsung ketik di komentar. Oke, say goodbye semuanya. Makasih. Yuk. Bye. Ah.